Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di YouTube channel aku Fadila17. Kali ini aku bakalan nge-podcast nggak sih? Kali ini tuh bakalan mau cerita sharing-sharing tipis tentang do you see what I see about change in life, tentang perjalanan hidup menuju ke arah yang lebih baik kali ya. Tapi Wilda nggak sendirian. Nanti juga bakalan Wilda mau sharing sama teman-teman Wilda yang sama-sama ada di jalan sana, di jalan menuju ke lebih baik, insya Allah, amin. Dan sekarang juga Wilda nggak sendirian, Wilda sama Ustadz Faisal. Assalamualaikum. Ya kita kenalan dulu ya, siapa sih Ustadz Faisal itu? Ngehits nggak sih Instagramnya? Ngehits tahu. Silakan Ustadz. Oke, teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ghifari. Sebenarnya teman-teman manggilnya beda-beda sih, macam-macam juga. Ustadz Ucul aku. Beda-beda gitu. Nah itu terserah, mungkin kalau di kita ada komunitas ya. Yap. Ada Hijrah Koi, itu teman-teman juga yang sama-sama dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka biasanya manggilnya Ustadz sih gitu. Cuman Kang Al. Kang Al juga, cuman agak berat sih sebenarnya. Jadi ya Kang Al aja lah panggilnya, mungkin yang lebih ringan-ringan kayak gitu. Mungkin kayak gitu Teh Wilda. Kalau aku Ustadz Ucul gitu ya, nggak apa-apa ya? Boleh, gitu. boleh. Oh boleh, oke baik. Iya sih, kalau aku sekarang pengen sharing sama Ustadz tentang banyak sih di kalangan aku, maksudnya di lingkungan aku, tentang hijrah itu teh apa gitu kan. Juga mereka melihat aku dari yang kemarin volley belum berhijab, sampai akhirnya sekarang berhijab, mungkin sekarang juga ada di ranah kegiatan bareng teman-teman yang juga menuju lebih baik gitu sih Ustadz. Paling ke arah sana juga. Menurut Ustadz, si hijrah itu tuh seperti apa sih Ustadz? Hijrah sebenarnya sederhananya gini sih Teh Wilda. Perubahan orang yang tadinya mungkin belum baik menjadi lebih baik gitu. Karena kalau dibilang gimana ya? Ya intinya semua orang kan punya masa lalu gitu. Nah, dan masa lalu itu sebenarnya bukan satu hal yang sangat buruk gitu. Iya pasti. Malah justru di masa lalu itu kita bisa ngambil banyak banget pelajaran yang menuntut kita ke depannya buat bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu. Itu sangat sederhana kayak gitu sih. Karena mungkin kalau di kalangan aku, maksudnya di lingkungan aku, kata hijrah itu tuh kayaknya tuh udah benar-benar seseorang yang perfect. Padahal kita baru pakai hijab, tapi itu tuh langsung kayak misalnya netizen tuh langsung kayak, iya si Wilda tuh udah ngerti agama banget, udah perfect banget. Jadi ketika aku langsung bikin kesalahan tuh langsung kayak katanya udah hijrah kayak gitu sih. Banyak orang yang belum tahu ke arah sana juga sih Ustadz. Jadi label hijrah tuh memang apa ya? Ya karena mungkin Teh Wilda masing-masing punya definisinya sendiri. Ya kalau kita mungkin yang emang lagi proses itu, ya mungkin dituntut buat lebih sabar aja sama Allah. Iya sih. Kemudian aja lah kayak gitu. Berbicara masalah hijrah juga, penasaran nih untuk Teh Wildanya sendiri gimana sih awal mula, mungkin cerita hijrahnya kayak gimana sih? Aku Teman-teman pada pengen tahu kan gitu ya. Kalau aku sendiri itu juga dari temen. Pertamanya sih aku emang belum pakai hijab. Aku baru pakai hijab itu sekitar 2016 di akhir setelah PON Jabar kalau nggak salah itu. Terus aku diajakin teman, salah satu teman aku ada di atlet bola. Terus hayu ke Alatif saat itu kan, ke Ustadz Hanan Ataki. Saat itu aku juga belum pakai hijab, cuman untuk kajian pakai. Terus poli masih buka lagi, keluar pakai lagi. Di situ keketuk hatinya ketika ada satu kajian terus kayak satu langkah kamu keluar tidak memakai hijab tuh narik papa ke neraka kayak gitu. Terus kayak kok takut banget gitu. Terus selama ini tuh Wilda udah buat apa sih buat papa gitu, sampai kok beraninya keluar rumah tanpa hijab dan narik papa gitu. Apa sih bergunanya aku teh gitu sih. Dari situ Ustadz, lama kelamaan setelah aku di luar volley pakai hijab, pas mau buka hijab kok rasanya malu. Dari situ sih, dari situ mungkin mulai belajar lagi, ketemu teman-teman lain, sampai akhirnya mungkin ketemu teman-teman yang di sini juga sih. Kalau Wilda awalnya dari kajian tentang ayah sih. Pasti. Oke, benar. Jadi memang Teh Wilda masalah orang tua sensitif banget ya gitu. Dan itu menarik sih, proses hijrah yang memang nggak semua orang mungkin dapetin ya kesempatan. Kok kata Teh Wilda mungkin kayak tadi
hidayahnya Iya. gitu kan, pertama kali bisa benar-benar menghampiri. Padahal sebenarnya di Islam itu sendiri hidayah itu sebenarnya sering banget menghampiri Dikasih kita. ya. Cuman kadang kitanya yang Menolak. gitu, nyuekin ya udahlah gitu. Sebenarnya hidayah itu tuh kayak gimana sih Ustadz? Maksudnya kan banyak orang yang enggak nanti aja belum dapat ke hati nih, belum dapat ketika orang mau berhijab ya. Nanti aja deh aku mau benerin hati aku dulu baru nanti pakai hijab. Sebenarnya kayak gimana sih Ustadz itu teh? Ya sebenarnya tadi juga ya udah kita share bahwasannya si hidayah tuh setiap waktu tuh benar-benar menghampiri kita Teh Wilda gitu. Bahkan nih kalau satu kasus aja misalnya Teh Wilda katakan pulang dari tempat latihan nih gitu. Terus pas pulang tuh pas lagi azan kebetulan lewat masjid. Nah itu tuh tergantung pilihan Teh Sebenarnya Wilda. ya, Itu kan seakan-akan kayak ada hidayah juga tuh. Tinggal sama Allah dikasih pilihan Teh Wilda mau sholat dulu atau misalkan ya udah lanjut dulu nanti ada masjid yang itu tuh termasuk hidayah ya maksudnya? itu yang paling ringan gitu kan. Okay. Cuman memang hidayah nanti yang paling besar tuh hidayah orang non Islam sampai bisa Islam itu yang lebih luar biasa sih kayak gitu. Jadi semua orang pasti dapat kesempatan buat meraih hidayah itu, cuman kadang dia nih nolak sendiri. Iya. Dan ketika orang mau berhijrah, maksudnya orang mau menuju hijrah menjadi lebih baik, itu tuh selalu ada aja godaannya gitu, hambatannya. Terlebih mungkin kalau aku sebagai public figure mungkinnya di dunia volley, itu tuh memang kerasa banget sih Ustadz, caciannya, tidak ada yang dari dukungannya, dari segi prestasinya kayak gitu pasti ada aja kayak gitu ya. Memang pasti ada ujian itu. Ujian itu pasti ada gitu. Dan itu sebenarnya bukan buat kita yang hijrah aja. Itu siapapun orang bahkan udah sesoleh apapun itu pasti ada ujian segala macam itu pasti ada. Cuman tergantung dengan diberikannya ujian itu sebenarnya sederhananya Allah tuh pengen tahu gimana dia menyikapi ujian yang diberikan sama Allah. Kalau dia bisa menyikapinya dengan baik, pasti dapat pahala tuh. Tapi kalau enggak, ya wallahu alam gitu. Itu tergantung kehendak Allah apakah memberikan kebaikan atau keburukan ke depannya kayak gitu. Iya, soalnya kalau di lingkungan aku di volley memang belum terlalu banyak. Saat itu emang belum terlalu banyak. Bahkan pertama kali aku pakai hijab di volley itu di timnas baru sendirian Ustadz. Terus ya emang saat itu juga ada beberapa pelatih yang tidak mendukung Wilda gitu Ustadz, karena mungkin menurut mereka hijab itu nggak bisa disandingin dengan olahraga gitu. Ya udah hijab aja, kalau mau di luar hijab boleh, tapi kalau di lapang jangan dulu dihijab. Saat itu kayak gitu Ustadz. Seakan-akan membatasi ya. Membatasi banget, jadi emang beda aja gitu. Kalau mau olahraga tuh harus gerakannya yang luas segala macem kayak gitu sih. Terus waktu ya ada si pelatih kayak gitu tuh, Teh Wilda tuh itu ikut hadir ya? Ikut hadir Wilda, ikut hadir. Sampai akhir diputuskannya tuh sama? Oh enggak, waktu pas rapat Wilda nggak hadir, cuman saat itu tuh kan itu tuh SEA Games 2017. Aku pakai hijab itu di PON 2016, mau ke SEA Games 2017 itu ada pertanyaan lah beberapa pelatih, Wilda mau pakai hijab kayak gitu. Karena saat pertama kali di liga itu ada 2 orang teman aku pakai hijab pertama kali, cuma dia bukan pelatnas. Yang nggak boleh itu di pelatnasnya karena dia harus ada kepengurusan di atas FIVB namanya, itu harus ada persetujuan dan lain-lain. Sempat ramai juga, sempat viral yang pembasket itu dipulangin, terus taekwondo juga dipulangin di luar negeri itu karena dia memakai hijab kayak gitu sih Ustadz. Baru dari situ Wilda bilang mau pakai hijab dan jangan dulu lah, nggak boleh lah gitu. Baru ada penolakan dari Wilda. Ya udah Om, kalau misalnya nggak boleh pakai hijab, aku ngundurin diri aja deh saat itu. Gitu. Itu ke pelatih ya? Ke pelatih langsung. Wilda nggak tahu kalau rapat di dalamnya seperti apa sih. Cuman langsung dapat kabar lagi aja kayak gitu. Tapi ya luar biasa berarti ya, dengan keteguhan seorang Wilda. Enggak juga teguh sih ya gitu. Ya maksudnya kan menurut Anda itu keteguhan. Oh gitu ya. Dengan tegas gitu. Kalau misalkan nggak boleh gitu buat kayak pakai hijab di apa sih waktu itu? Iya, SEA Games gitu. Ya udah misalkan mau atau Iya benar, sampai akhirnya aku mikir udah lama aku berhenti volley aja gitu. Aku sempat ke situ, aku udah pengen hijab aja. Saat itu lagi takut banget, si hati itu takut banget narik papa Teh ke neraka Teh. Ya sedih banget lah kayak gitu. Terus kayak
nggak tahu umur papa sampai kapan. Waktu itu saat itu nggak mikirin umur aku, padahal aku nggak tahu ya bisa mati kapan aja juga gitu, meninggal kapan aja. Cuman saat itu mikirnya ke papa banget sih. Situ takut banget sampai udah mah aku kayaknya mau berhenti aja deh kalau emang nggak boleh pakai hijab kayak gitu, Ustaz. Adalah kayak omongan dari netizen tentang kayak kalau mau qosidahan mah jangan di sini gitu kan. Kalau di lapang mah main volley ngapain ya? Maksudnya karena aku pakai hijab dianggapnya mau qosidahan lah dan segala macamnya. Terus ketika aku pakai celana setelah main, mungkin celana gombrong atau bahkan rok aku pernah pakai di lapangan, ya pengajian mah lain di dieu neng cenah meureun ya kalau bahasa Sunda mah kayak gitu. Ada sih kayak dulu pi nyeri hateun meureun ya Ustaz ya, sampai akhirnya alhamdulillahnya untuk sekarang banyak juga yang berhijab di volley gitu. Terus Teh Viola tuh menyikapi yang kayak tadi tuh gimana? Aku awalnya sih kepikiran saat itu pertama masih kepikiran kayak aduh gimana ya ini gitu kan, aduh apalagi dulu aku mungkin bisa dibilang tidak terlalu layak mungkin ya pakaiannya gitu lah. Jadi pas aku udah hijrah tuh orang-orang tuh langsung yang ih kok kayak gitu, kaget mungkin ya kayak gitu. Apa ya pernah off comment juga gitu, pernah ada di titik capek juga. Kalau nyikapin netizen, Hilda sendiri dari yang kepikiran, dari yang nembal balik sampai akhirnya ya udah aja gitu, biar Allah aja yang tahu gitu. Menurut Ustadz aku harus kayak gimana sih kalau misalnya ada omongan seperti itu? Dan sampai saat ini pun masih ada sih menurut aku. Sampai ya pastilah, karena nggak bakal beres ya. Namanya hidup, ngelakuin hal baik ada yang nyinyir, ngelakuin hal buruk ya jelas orang pasti pada nyinyir kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut Ana sih itu udah tepat sih ya gitu. Karena kan emang di keterangan-keterangan juga di hadis dijelasin man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Kadang diam itu jadi emas Teh Wilda. Jadi Teh Wilda pun mungkin pada saat itu misalkan memilih untuk diam, itu satu pilihan yang tepat sih kayak gitu. Bukan kita diam karena kita kalah, bukan. Yeah. Tapi justru dengan diam itu kita mungkin mencoba buat menguasai orang sesuai dengan prinsip Islam tadi gitu. Karena secara tidak langsung orang-orang yang komentar itu berarti sebenarnya benar-benar melihat Teh Wilda gitu. Mungkin mereka kan gini ya, kadang haters tuh yang menarik kayak gitu. Kesannya tuh lebih tahu banget gitu detailnya gitu kan gitu. Nah, dari hal-hal tersebut sebenarnya itu harus jadi hal baik sih gitu ke depannya, biar kita tuh ya mau apapun cacian, ujian segala macem, terus kita juga pernah sampaikan ke Teh Wilda dengan ada orang yang berkata demikian, berarti itu sebenarnya itu pengakuan dari Allah bahwa kamu udah jadi baik gitu. Cuman kan Allah nggak mungkin nyampe langsung jadi disampaikan lewat lisan manusia kayak gitu. Juga pernah nih Ustadz, aku satu ketika aku pembelaan, ada pernah di titik itu aku pembelaan, dia komen aku balas, gitu kan aku balas. Langsung dibalas lagi tuh kayak katanya udah hijrah tapi kok pembelaannya panjang banget, langsung oke. Aku langsung muhasabah diri sendiri kayak oh iya aku kayak gini ya, aku masih kayak gitu ya, oke, berarti aku nggak boleh gitu. Ada satu ketika kayak gitu. Jadi emang saat itu doang ketika aku pembelaan loss di hati, tapi udahnya nyesel gitu. Kayak gitu pasti ya Ustadznya. Ya jadi emang harus ini aja lah menurut anak. Kalau ada ujian nih buat kayak public figure gitu, ya terhadap haters segala macam ya sebenarnya lebih baik diem sih. Lebih baik diem. Nggak usah ditanggapi karena khawatir ketika kita menanggapi jadi satu hal gak baik juga, kita terbawa hawa nafsu segala macam, ngomong yang gak benar apa. Jadi lebih baik kita hindari sih. Nanti Allah lebih tahu sih mana yang hatinya bersih gitu, dan sih, mana yang hatinya mungkin sedang bermasalah kayak gitu. Tidak butuh pengakuan manusia. Betul kayak banget. Gitu kan. Nah makanya tadi kelasnya. Anak lu lihat ada di Teh Wilda buat kayak ya udah, mungkin awalnya ya udah di situ lebih kayak tawakal mungkin ya. Ya udah kita berserah mau gimana. Cuma nanti ujung-ujungnya ketika semakin lama caciannya semakin besar segala macam itu udah jadi kebal gitu. Dan benar nanti udah nggak terlalu mengharapkan penilaian manusia, udah aja fokus dengan penilaian kamu. Iya benar. Terlebih juga sama waktu aku ikut kegiatan sosial Ustadz, ada yang sempat bilang
nggak usah di-share kalau misalnya mau ikut kegiatan sosial. Terus tapi aku mikirnya tuh lebih ke kalau tidak ada yang maksudnya ngeduluin tuh siapa lagi gitu. Iya, jadi kayak misalnya Wilda aku tuh pernah tuh di Lombok, Wilda ikut ke Lombok Ustadz. Terus di situ waktu pas lagi bencana Palu dan Lombok, aku terjun di sana menjadi relawan di rumah zakat. Langsung aku share, menceritakan semua yang ada di sana untuk dukungan donatur, untuk dukungan sosial dan segala macamnya gitu. Cuman ada netizen pun yang kayak nggak usah di-share lah teh, kalau teteh ngelakuin kebaikan nggak usah di-share. Iya emang bener sih gitu, cuman aku mikirnya nggak ke arah sana. Aku mikirnya lebih ke semoga tuh orang-orang pengen deh jadi kayak Teh Wilda ikut terjun ke sini gitu loh Ustaz. Cuman saat itu tuh emang capek gitu loh dengerinnya tuh Ustaz. Capek banget gitu. Nyinyir. Iya, nyinyir gitu. Ya sebenarnya udah bener sih, karena gini Teh Wil, karena apa ya? Tadi kan kata Teh Wilda biar orang tuh ya katakan terinspirasi gitu kan buat ngelakuin hal yang sama. Terus di sisi yang lain, sebenarnya kalau misalkan kayak ada orang yang lagi kesulitan gitu, selain biar ada dua sih kalau menurut Ana ya, selain biar orang pun melakukan hal yang sama, kedua tuh biar mungkin orang-orang baik di luar sana tuh tergugah buat saya kelebihan harta segala macam gitu. Sombong gitu kan. Sultan sombong. Aduh ini kayaknya bingung nih mau kemana gitu kan alokasiin uang. Akhirnya pas tahu misalkan dari snapgram gitu bilang, ini kayaknya orang lagi butuh. Cuman seperti itu nggak apa-apa Ustadz. Maksudnya ya Wilda juga sendiri takut ini Wilda ria nggak ya? Karena tipis banget sih ria teh gitu. Aku juga mikir, aduh astagfirullahaladzim ria nggak ya? Pertama niatnya karena Allah, tapi dari pujian bisa aku belokkan kayak gitu. Itu takut banget sih aku. Sebenarnya tuh seperti apa sih Ustadz itu teh gitu? Kalau yang dapat sih dari guru Anas sederhananya gini teh, bahkan lagi sholat ini kemungkinan besar juga buat ria nih. Kita lagi sholat, contoh yang cowok nih khususnya, lagi sholat apalagi dia ngimamin, tiba-tiba gebetannya ikut sholat jadi makmum di belakang misalnya. Wah bagus-bagus segala macam kayak gitu ya misalkan. Itu pun nggak boleh. Enggak. Udah gitu dia kayak terbesit tuh. Misalkan, waduh ada si A. Nah dorongan misalkan biar tiba-tiba bacaannya pengen lebih bagus segala macam. Sumpah tipis banget ya berarti ya niatnya. Rukunya mau diperpanjang gitu misalkan. Nah itu pasti ada. Cuman yang jadi masalah ketika ada kayak gitu kita sebenarnya tinggal istighfar aja. Jadi seakan-akan menolak, saya nggak ke arah sana. Nah yang dari guru kita tuh sampaikan gini, kalau dia dikatakan ria itu ketika ada terbesit kayak gitu, kan ada ria ada sum'ah. Kalau ria tuh pengen dilihat orang baik, kalau sum'ah pengen didengar orang baik tuh. Nah itu tuh bisa dikatakan ria, bisa dikatakan sum'ah ketika orang itu nggak menolak sama sekali ketika tadi dorongan tadi kayak tadi tuh hadir, tiba-tiba jadi pengen dibagus-bagusin bacanya segala macem. Kita tuh istighfarin aja misalkan, udah gitu udah istighfar, kita menolak, saya nggak ada niat kesana nih, saya niat emang sholat dengan suara yang baik, dengan bacaan yang baik, tujuannya biar makmumnya juga bisa khusyuk. Nah jadi diluruskan lagi pada saat itu niatnya, sama pun kayak Teh Wilda sebenarnya gitu. Langsung ya udahlah astagfirullahaladzim. Istighfar aja. Tapi emang sempat malu juga sih Ustadz, kayak dulu langsung aku tuh bikin caption pembelaan itu kan capek nggak sih ya gitu. Aku tuh emang salah juga sih saat itu. Masih ada mungkin orang ingin mendengar apa yang aku ingin dengar doang saat itu. Sampai akhirnya sekarang ya udahlah terserah aja mau ngapain juga, yang penting mah aku bisa mungkin bermanfaat kayak gitu sih ya. Insya Allah. belum minum. Jadi ini orang nanti gagal fokus kemana ya? Baiklah, enak juga. Teman-teman, ini mah nyantai soalnya ya. Terus jadi penasaran sih sebenarnya. Kan kalau Anas sih ngelihatnya ini ada satu karunia yang luar biasa sih. Dengan ada keteguhan tadi Teh Wilda, akhirnya sama Allah pun tetap dikasih kemudahan. Iya benar banget. Dan yang menarik lagi, Teh Wilda tuh seakan-akan menurut Anas ya, telah membukakan gitu pintu buat orang lain di dunia atlet itu khususnya yang cewek buat pakai hijab. Itu keren banget sih, nggak kebayang sih pahalanya ya. Aduh, masya Allah. Ini menggiurkan teman-teman. Makanya teman-teman juga buat ya kan benar. Di bidang apapun teman-teman menggeluti ya
kalau sekiranya bisa untuk berdakwah ya ini salah satu Ya, berdakwah juga. kebetulannya juga mungkin saat itu juga prestasi aku di situ ada gitu Ustaz. Jadi mungkin orang melihat kalau misalnya prestasi aku nggak ada, aku mungkin nggak kelihatan orang karena prestasi aku ada. Mungkin orang pengen deh kayak Teh Wilda, gitu, pengen deh kayak Teh Wilda. Mungkin di situ, alhamdulillah, mungkin jalan Allah juga sih. Nah, terus menarik juga sih gini. Udah kan ya waktu itu tuh kebuka, maksudnya dikasih kemudahan, akhirnya ikut Ya SEA Games tanding juga ya, itu, oke. pertandingan segala macem. Nah, yang dirasain Teh Wilda selama memulai karirnya pada saat itu, maksudnya memulai karir juga berbarengan dengan mengenakan hijab itu, gimana sih rasanya? Pertama tuh sampai di oksigen Ustadz aku. Di oksigen. Iya, pertama kali aku hijab itu Livoli 2016 akhir apa 2017. Yaitu Livoli itu bukan ranah timnas kan, jadi boleh orang pakai hijab. Saat itu aku belum pakai hijab bikinan aku sekarang, belum. Aku masih pakai hijab orang. Jadi kayak ini dijepit segala macam dan pakai manset kan, kayak tadinya kan buat tanding ya. Tadinya kan nggak pakai apa-apa, kayak los banget. Terus saat itu aku pakai manset yang ke leher, hijab di tali ke leher, biar oke lah aku bisa main bagus juga gitu. Maksudnya nggak ridu lah kayak gitu. Nah habis itu panas banget, itu kebetulan di Kendal apa Blora ya aku lupa. Panas banget, penonton banyak banget. Terus aku nggak kuat, ngap banget karena kuping ketutup, ini ketutup, baju ketat. Terus akhirnya aku ke belakang, aku di oksigen. Itu pertama kali banget aku pakai hijab. Sambil untuk bertanding ya? Itu bertanding ya. Latihan aku belum di oksigen karena itu mungkin nggak banyak penonton ya. Saat banyak penonton itu wah ngap banget gitu. Malu banget ketika aku mau masuk ke lapangan dengan kondisi aku yang baru. Iya kayak orang-orang tuh kayak ngeliatin padahal enggak sebenarnya gitu. Tapi itu kayak ngeliatin, si Wilda masa sih. Baru dari situ sih. Langsung di buah bibir ya. Iya. Langsung kayak dulu tuh dicap dilabelkan sebagai pemain seksi gitu loh, kayak pemain voli seksi berhijab sekarang gitu tuh kayak ada di berita-berita web gitu loh, kayak astagfirullahaladzim. Tapi ya itu perjalanannya sih. Sempat malu, sempat nggak pede juga, pasti sempat nggak pede sih. Berarti awal-awalnya sempat agak ya sebelumnya pakai ini ya, ya minder dan juga agak kurang nyaman mungkin ya, nggak biasa. Pertama ya, nggak biasa, kurang nyaman pasti. Oke, sampai di oksigen benar. Iya, kayak bulat banget nggak sih aku pakai hijab kayak gitu sih. Iya benar-benar. Pasti. Oke, luar biasa sih ya berarti. Tapi penyesuaiannya itu berapa lama proses penyesuaiannya? Enggak sih, paling ada 1-2 bulan udah enak sih Ustadz. 2 bulan. Itu udah pakai hijab sendiri. Hijab sendiri. 2 bulan udah 2 bulan. Itu iseng-iseng juga karena mama dapat dari temennya gitu, aku pakai. Kebetulan lagi aku iseng banget. Ya, banyak yang nanya saat itu, Teh Wilda hijabnya bagus sih gitu, beli di mana? Kebetulan bikin. Iseng-iseng akhirnya ya udah jualan mama buat uang jajan mama kayak gitu. Dan aku mikirnya tahun berapa ya? Itu 2017 Ustaz. Jadi kayak cuman selang beberapa bulan langsung aku ke situ. Terus aku mikirnya gini, kemarin sempat ngobrol sama Nabila, terus dia bilang, aku iseng lah, perjalanan hidup aku semuanya iseng. Aku ikut voli iseng karena dulu mama suruh aku main di RT, bantuin mama main RT, aku bilang gitu. Ayo bantuin mama main RT yuk, ikut ke voli sampai akhirnya timnas. Langsung aku jualan, mah udah yuk jualan buat iseng-iseng nyari jajan buat mama. Ternyata omsetnya besar sekarang. Jadi kayak mungkin apa yang dilakukan buat orang tua berkah kali ya Ustaznya. Amin. Betul. Jadi emang ini sih Teh Wil, kalau direntetin ya, itu tuh nyambung banget mulai dari ini teman-teman ya, berangkat dari keteguhan tadi. Nggak apa-apa ya, lanjut. Jadi berangkat dari keteguhan. Apaan sih kamu datang telat lagi? Mau teman-teman ada suara. Iya ada suara. Oke, berangkat dari keteguhan tadi kan ya. Istilahnya kekeh kalau kata orang Sunda kan, buat ya pokoknya mau dikerudung, kalau nggak dikerudung misalkan nggak mau ikut pertandingan segala macam. Terus akhirnya dikasih kemudahan nih, ngebukain pintu buat atlet-atlet perempuan lainnya, buat pakai hijab juga ketika bertanding, sampai akhirnya jadi solusi juga sih ya, solutif ketika orang ya khususnya perempuan yang suka olahraga segala macem terus
nggak ada, ya maksudnya kerudungnya mungkin belum nyaman lah ya. Iya. Terus akhirnya Teh Willa hadirkan solusi. Ini bukan promosi ya wajar sih. Cuma gini teman-teman yang menarik. Jangan lupa beli Fadilah hijau. Cuma jadi berkah gitu ya. Iya benar-benar, aku sampai speechless sendiri dari itu tuh. Aku bisa, ya alhamdulillah banyak banget gitu yang udah aku buat mamah lagi atau gimana gitu. Nggak nyangka banget sih Ustadz. Nggak ada kerana bisnis, nggak ada kerana aku mau jualan. Nggak kepikiran ke sana. Nggak sama sekali sih. Gitu. Oke, jadi berangkat dari iseng, berakhir Iseng. jadi barokah. Oh iya, bagus banget tuh kata-kata, bisa, amin. Sumpah sih emang hidup aku tuh nggak ada yang ambisius. Aku harus jadi pemain nasional, aku harus punya bisnis besar, aku harus punya A, B, C, D. Enggak, sejalannya aja. Ketika aku satu seleksi aku nggak masuk, ya udah nggak apa-apa. Jadi emang kadang ada kalau di ranah atlet ya, mengharuskan anaknya masuk, mengharuskan anaknya kamu harus jadi pemain timnas, kamu harus jadi pemain A, B, C, D. Alhamdulillah dari aku dan mama papa pun enggak gitu. Jadi ya udahlah sejalannya dan Allah kasih kepercayaan itu sih. Jadi flow ya, jadi kayak ya udahlah mengalir aja ya. Bener-bener sih. Gini Teh, ada yang menarik juga dari cerita Teh Willa tuh, kita pengen tanyain gini. Di konsep Islam itu sendiri ketika orang hijrah memutuskan untuk berhijrah gitu, biasanya yang didapat itu ketenangan. Iya benar. Nah, itu dirasain gak sih sama Teh Willa? Ketenangan pasti ada sih, karena saat itu pas pertama-tama nih gimana? Iya. Saat itu pun pas aku nginjekin kaki untuk kajian pertama kali di masjid. Yang di Ratif. Iya, dia itu masih di TSM kalau nggak salah ya, Ustadz Hanannya. Itu tuh saat aku juga down tentang hati. Lebih tenang ketika aku mendekat ke Allah, lebih tenang, lebih pasrah gitu. Itu masih galau-galaunya pacaran gitu Ustadz saat itu ya, mohon maaf gitu, kayak ya udah putus cinta terus langkahnya malah ke masjid alhamdulillahnya. Baru dari situ ketemu kajian tentang kerudung kayak gitu, tentang hijab. Pas banget. Wow. Jadi benar-benar relate. Ketika aku putus, aku diajak kajiannya tentang hijab, inget ke ayah, sampai sekarang seperti ini. Gitu. Berarti bener-bener kayak udah diatur ya sama Allah. Gak tahu, aku juga speechless sama hidup aku sendiri gitu, kayak wow, oke, baik. Keren sih. Bener-bener apa ya? Ya ini kalau dijadiin tulisan bagus ya. Oh gitu. Ceritanya tuh menarik sih. Berangkat volley dari RT ya. Itu RT. 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi aku tuh pernah ikutan sama mama, kan mama kebetulan atlet volley tapi RT gitu ya. Pas RT lah ya. Aku mau servis tuh. Terus aku lempar bola, akunya yang muter, bukan bolanya yang kena gitu. Aku ada di masa itu gitu. Terus mama, Dida, nah aku panggilnya Dida main volley aja. Dia ketawa loh. Bisa gak ketawa gak sih dia gitu. Dida, nanya ikutan klub volley yuk gitu kan. Kita main ngapain? Gak apa-apa, iseng-iseng aja. Nanti kalau main RT ada yang bantuin Cina gitu. Ternyata aku dipantau kota Bandung dulu nih. Dari kota Bandung dapat juara lagi, kepantau ke Jabar sampai akhirnya dipanggil seleksi timnas kayak gitu. Itu tahun berapa ya? Pertama kali aku ikut klub volley itu kelas 5 SD. 2000 berapa ya? 2009, 2006. Sekitar. 2006 dan alhamdulillah banget Ustadz, kayak aku di pelatnas nggak kerasa udah 11 tahun gitu. Terus apa ya? Gitu, dikasih kepercayaan banget sama Allah. Nggak yang tiba-tiba hilang, nggak yang tiba-tiba ada lagi, benar-benar yang tak sampai detik ini gitu. Karena teman-teman aku yang seangkatan ya gini semua gitu, banyaknya kayak gitu sih. Ini satu kebanggaan sih kalau anak pribadi gitu ya, selaku orang yang ya menjadi seorang muslim gitulah. Kenapa? Karena kan sebelum-sebelumnya teman-teman belakangan ini juga kan udah banyak nih gitu, kayak atlet pemain sepak bola Muhammad Salah. Iya. Keren sih dakwah dengan cara lain yang benar-benar bisa ngejangkau orang-orang di luar Islam, itu keren banget sih. Kayak Teh Willa juga kan banyak yang supporter dari ini juga kan, iya, pasti beragam banget gitu. Beragam. Dan merhatiin bahkan ketika timnya nih waktu itu menang gara-gara Teh Willa kan, itu jadi orang tuh wajib penasaran. Tapi ada Ustaz yang ngasih bingkisan ke aku, satu figura gitu tulisannya Bismillah untuk hari ini, dan itu yang ngasihnya orang non Islam. Kayak buat aku terus Bismillah untuk hari ini gitulah. Terus di komen sama netizen aku, Teteh itu teman aku yang ngasih, dan dia orang Kristen, speechless banget, dia bisa ngasih itu ke Teteh dia bilang. Langsung aku hebat. Makanya menarik itu tuh
yang Teh Bella udah lakuin itu tuh pernah disampaikan juga sama Habib yang atlet bola itu ya, tinju apa ya, boxing, UFC itu nggak tahu lah pokoknya itu kan ya. Nah, menariknya apa sih teman-teman, dia bilang gini Teh Bella, jadi orang di luar Islam itu tuh nggak baca Al-Quran. Iya. Jelas kan, bener kan? Pasti. Tapi orang di luar Islam itu melihat akhlak kamu, attitude kamu. Makanya ketika orang Islam bisa menunjukkan attitude yang baik, itu sebenarnya salah satu dakwah untuk menjangkau yang lebih jauh. Mereka lihat attitude aku saat di lapangan dan segala macam gitu kan ya. Ya kan kalau yang si Habib itu dia waktu kan suka ada kalau tinju tuh kayak berhadapan dulu kan, hadap-hadapan. Kalau yang lain kan biasanya ya gitulah provokatif. Sombong gitu ya. Gitu kan. Kalau dia biasa aja gitu kan. Nah itu kan orang tuh jadi penasaran dengan hal-hal yang kayak anti mainstream, kok beda ya. Sama pun kayak pertama Teh Wilda masuk ke lapangan pakai kerudung, itu kan anti mainstream, orang lain semuanya terbuka, tiba-tiba ada yang itu sendiri kan siapa gitu kan. Bahkan kalau yang waktu itu kan si game itu kan antar negara ya Ustaz. Dan aku pakai kerudung sendiri, yang lain enggak. Terus orang-orang yang teman-teman aku dari luar negara, mungkin Thailand itu kayak, kamu kenapa pakai kerudung sendiri? Udah nikah ya gitu kan? Pasti ke arah sana. Gitu. Udah nikah ya? Belum nikah. Terus kenapa? Nggak apa-apa, pengen aja, aku bilang kan kayak gitu. Karena agama saya Islam, aku pakai kerudung. Tapi mereka langsung nanya lagi, tapi teman-teman kamu yang lain juga Islam, kenapa nggak pakai? Aduh, aku langsung bingung jawabnya. Nggak apa-apa, ini mah aku pengen aja, aku tuh suka gitu, jadi kayak udahlah gitu. Bingung juga sih Ustadz jawabnya kayak gitu, harus apa ya Ustadz jawabnya? Ini sebenarnya jadi catatan sih buat teman-teman di luar sana Teh Bella. Jadi mereka yang punya potensi-potensi mungkin di olahraga, pokoknya sebenarnya Islam nggak membatasi, khususnya wanita ya, buat beraktivitas. Dia punya cita-cita yang tinggi, itu mereka berprestasi dengan di jalur Islam. Jadi benar, jadi mau kita tetap menjalankan syariat, tapi kita tetap masih bisa gaul, kita masih tetap bisa buat meraih cita-cita. Tapi Ustadz, aku harus jawab apa ketika nanti aku SEA Games lagi ditanya kayak gitu? Tapi teman kamu nggak pakai, tapi teman kamu Islam, tapi teman kamu nggak pakai hijab, kok bisa gitu? Aku mau jadi lebih baik, aku bilangnya gitu. Terlebih kemarin Proliga aku udah tidak salaman dengan mahram kan, dengan yang bukan mahram. Aku ke pelatih akhirnya gini, aku bilang aku saat juga sama gitu. Iya kayak gitu, aku gini, udah gini kasihan deh, gitu kan ya, enggak bercanda. Terus aku bilangnya gitu, aku menang SEA Games juara 3, aku nazar. Alasannya itu mungkin kayak ya udahlah biar nggak perpanjang gitu. Terus saat itu ditanya lagi sama pemain asing aku, kenapa kamu kayak gini, kenapa yang lain enggak? Nggak apa-apa, di agama aku kayak gini lebih baik. Tapi kan yang lain juga Islam, nggak apa-apa. Jadi terus kayak gitu. Saat aku harus jawab apa, aku nggak tahu gitu. Oke. Itu sebenarnya bisa dijelasin, cuman memang agak panjang, mendetail. Cuman intinya gini sih. Lebih simpelnya aku harus jawab apa? Gini aja, Ratu, katakanlah Ratu Elizabeth nih. Seorang ratu tuh nggak sembarang orang bisa ketemu. Gak sembarang orang bisa menyentuhnya. Oke, sekarang kenapa di Islam ada konsep kayak gitu? Itu pengen menjelaskan wanita itu punya kemuliaan yang luar biasa. Benar teman-teman? Masya Allah. Karena wanita begitu mulia, maka nggak boleh sembarang orang menyentuh, nggak boleh sembarang orang buat melihat. Gitu. Oke, kayak gitu sebenarnya. Jadi ketika dia tahu, berarti Islam itu benar-benar memuliakan yang namanya cewek, benar. Iya sih Ustaz. Cuman kalau misalnya dia nanti bilang, berarti teman-teman kamu nggak kayak gitu dong. Soalnya kan banyak pertanyaan terus kalau misalnya asing gitu ya, maksudnya dia di luar negara kita, itu lebih mempertanyakannya banyak banget gitu Ustaz. Oke. Sebenarnya itu PR buat kita. Sulit ya? Sulit. Aku juga sulit kemarin jawab apa bingung. Iya. Tapi nggak apa-apa misalkan ini cuma ingin nggak apa-apa. Karena ingin menjadi lebih baik gitu titik gitu ya. Banyak sih yang kita bisa sampaikan. Cuman ya itu dakwahnya tuh smooth, itu menarik sih. Oke. Gitu. Bener-bener pas aku nggak salaman sama mahram juga, netizen tuh kayak katanya udah nggak salaman sama mahram tapi masih pacaran sama ikat ya lupa. Tapi masih pacaran saat itu orang-orang nggak tahu kalau aku udah enggak gitu. Cuman kayak mereka masih melihat aku yang dulu banget gitu, terus-terusan apaan sih sosokan nggak sentuhan sama mahram padahal masih sama bla 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 gitu. Wah banyak lah. Gak bakal beres-beres sih. Iya benar. Dan mereka tuh
saking care-nya gitu dari awal Teh Wilda belum hijrah sampai sekarang gitu. Bitan enak, minum lagi mau habis. Ya ini minum terus ya. Enak emang. Gua ketawa telah. Masa Jadi pengen minum? Apa ya kalau kata orang Sunda itu? Apa? Mepa, Mepa, kabita. Kabit. Kabita. Kan ketahuan malah memang. Oke. Ya, itulah Jadi menarik sih perjalanan ceritanya itu hijrah keren aku banget. mah. Dari awal ini sih yang Ana lihat tuh kalau bicara hijrahnya itu menarik sih karena bener-bener kayak dibukain banget pintu kebaikan yang luar biasa. Mulai dari segala macam dan itu yang dibilang barokah tuh tadi. Gak lepas dari orang tua ya, mungkin Benar. mereka doain aku semoga Wilda jadi anak yang soleh, anak yang soleha Benar-benar. setiap hari sampai akhirnya dari aku yang tidak ada di situ belok ke situ. Oke, bener-bener banget sih itu doa seorang ibu ya. Iya benar. Kuat banget gitu. Sedikit ada cerita Teh Wilda itu tuh ada imam besar di Masjidil Haram gitu. Jadi waktu kecil Sudais. Nah, Imam Sudais pernah dengar kan? Nah, satu waktu dia itu masih kecil, kok nggak salah umurnya 5 tahun, itu datang ke ibunya. Nah, ke ibunya sambil bawa pasir di tangannya. Ya nama anak kecil kan pemain tanah gitu kan. Ibunya pada saat itu baru beres masak. Disimpan jadi mau dihidangkan, anaknya datang ngasih Sudais itu. Terus dilempar si tanahnya itu. Kebayang nggak sih Teh Wilda habis masak terus digituin? Astagfirullah gitu ya, gile-gile gitu. Masak Iya, gitu. benar-benar. Daster udah bau, bau segala macam. Oke, terus? Nah, udah beres itu, kesel kan pasti gitu. Tapi yang disampaikan pada saat itu si ibunya menarik. Ibunya langsung ngedoa. Sebenarnya bukan ngedoa, dia berkata, tapi sebenarnya secara tersirat itu doa. Doa, iya. Ucapan adalah doa gitu kan. Betul. Pas saat itu dia bilang gini ibunya tuh, pergi kamu ke Mekah, jadi imam di Mekah. Ternyata dia sampai sekarang ya sebagaimana kita ketahui. Padahal cuma dari gitu. Karena posisinya lagi marah, ditahan, terus berdoa, doanya baik. Karena dia nahan emosi dan itu tuh baik banget gitu ya saat ya gitu. Makanya kalau seorang ibu, ya nanti misalnya Teh Wilda nih, kalau udah jadi seorang ibu, punya anak segala macam, sebandel apapun yang disampaikan harus baik sih. Karena itu benar-benar bakal jadi doa apalagi dari seorang wanita kayak gitu. Nggak bisa bilang kayak aduh bandel pisan dia budak. Itu bakal jadi doa. Oke. Benernya Akan jadi bandel gitu ya nantinya. Oke, baik. Kayak gitu. Jadi itu satu hal baik sih. Mungkin nanti teman-teman bisa apa ya? Ya lihat video ini dan coba merenungi kisah yang tadi Teh Wilda udah cerita. Iya, semoga diambil yang bermanfaatnya. Benar, gitu. Mungkin ada yang relate juga dari teman-teman pernah ngalamin hal yang sama kayak gitu. Iya. Oke, baik. Itulah kayak cerita perjalanan aku baru mau menuju baik sih Ustaz. Terima kasih banyak udah mau sharing sama aku. Ya udah, kita bertemu lagi di sesi sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah. Apalagi aku bingung, Gaida mana dah?